Hai, perkenalkan nama saya Arvin Purnama Putra dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pewangi Setrika Sakura. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan produk ini, karena memang produk ini banyak dijual di pasaran dan dengan harga dan aroma yang bervariatif. Produk yang saya jual adalah pewangi setrika yang terbuat dari bahan yang tentunya aman di kulit, dan di dalam produk ini telah dilengkapi dengan softener, jadi memudahkan kita di dalam menyetrika. Produk ini dijual dengan harga Rp180.000 per 5 liternya, di mana konsumen akan mendapatkan 1 jirigen parfum dengan wangi sakura. Jika dilihat dari model bisnis yang saya terapkan pada parfum ini adalah dengan mengimplementasikan sistem reseller, di mana channel dari pemasaran produk ini sendiri hingga ke tangan konsumen, maksud kami distribusi, diawali dengan pemesanan produk oleh seller kepada pemasok, di mana pemasok kemudian akan memberikan barang kepada seller yang kemudian akan diberikan kepada konsumen. Selanjutnya, strategi pemasaran. Target dari produk kami adalah ibu rumah tangga, khususnya masyarakat umum yang tinggal di daerah komplek perumahan tempat saya tinggal. Kemudian juga mereka-mereka yang membutuhkan, seperti mungkin ada remaja, dewasa, ataupun siapa saja masyarakat umum yang membutuhkan produk ini menjadi target kami. Namun prioritas kami adalah ibu rumah tangga yang memang menggunakan produk ini sehari-hari untuk menyetrika. Nah, strategi pemasaran yang kami implementasikan tentunya adalah strategi pemasaran basic, di mana ada 4 marketing mix yang kita implementasikan. Yang pertama adalah produk. Produk yang kami tawarkan atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen haruslah memiliki value dan benefit. Value dan benefit tersebutlah yang menjadi daya tarik dan kekuatan atau strength bagi produk itu sehingga konsumen memilih produk tersebut. Produk yang kita tawarkan haruslah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, karena tujuan dari pemasaran itu sendiri atau tujuan dari jualan produk itu sendiri adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan begitu, konsumen akan melakukan repeat order, bahkan merekomendasikannya kepada kelompoknya. Yang selanjutnya adalah price. Harga yang ditetapkan oleh seorang penjual atau oleh seorang pemilik produk haruslah reasonable, dan juga harga tersebut sesuai dengan apa yang produknya bisa berikan kepada konsumen, serta memahami kondisi konsumen. Kita ketahui bersama bahwa penetapan harga itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah berdasarkan biaya dari produk itu sendiri, kemudian juga berdasarkan pesaing dari produk itu sendiri, dan juga berdasarkan permintaan dari produk itu sendiri. Kami menetapkan harga berdasarkan biaya yang kami keluarkan untuk produk itu sendiri, di mana biaya untuk membeli produk itu sendiri kami akumulasikan dengan profit yang kami harapkan dari produk tersebut. Selanjutnya adalah place. Place adalah di mana tempat kita menjual, di mana tempat kita menyalurkan produk kita. Place menurut saya adalah salah satu fundamental dari suksesnya sebuah proses pemasaran. Karena apabila tempat yang kita pilih atau tempat yang kita tuju merupakan tempat yang strategis, maka konsumen akan datang lagi, bahkan mendatangkan konsumen baru. Pemilihan tempat yang strategis itu pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang melakukan pemilihan tempat berdasarkan dengan data yang dia miliki berupa analisis masyarakat atau kebiasaan serta demografi masyarakat di daerah tersebut. Untuk produk ini, pemilihan place, kami memilih produk ini dijual di komplek perumahan saja, karena memang notabene ibu-ibu yang tinggal di komplek perumahan kerap melakukan pembelian terhadap barang-barang yang merupakan basic produk seperti produk ini. Selanjutnya adalah promotion. Promotion
yang kami gunakan di sini adalah direct marketing, di mana kami melakukan personal selling, penjualan secara langsung kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen lebih memiliki relation yang begitu hangat dengan penjual. Sehingga apabila hubungan yang hangat antara konsumen dan penjual, maka akan terjadi kemungkinan atau possibility terhadap pembelian-pembelian selanjutnya, bahkan rekomendasi. Hal ini terbukti dengan produk kami yang awalnya kami hanya menjual kepada tetangga saja, namun produk tersebut meluas hingga sampai ke ujung komplek. Nah, inilah dia bisnis model kanvas dari produk parfum ini, di mana di sini dapat kita lihat bahwa key partners sebenarnya pada produk ini hanyalah pemasok. Karena kami menyadari produk yang kami tawarkan ini atau produk yang kami jual ini bukanlah produk dengan skala yang besar, juga bukan produk yang berasal dari daerah yang sulit untuk dijangkau, melainkan produk ini ada di perkotaan dan pemasoknya mudah didapatkan, sehingga kami tidak memerlukan key partners yang lain seperti shipping yang terlalu rumit dan runyam, dan juga proses yang lainnya. Bergandengan dengan itu pula, key activities yang dapat kita lihat di sini, ada 3 sebenarnya main activities di dalam bisnis ini. Yang pertama adalah order, di mana kami melakukan order produk kepada pemasok, yang kemudian pemasok akan mengirimkan produk tersebut melalui jasa atau ekspedisi yang bukan antar pulau seperti itu, melainkan hanya berselang beberapa kecamatan, bahkan hanya beberapa desa saja, begitu. Kemudian shipping. Sebenarnya untuk produk ini, kata-kata shipping itu agak terlalu hyperbole, tetapi shipping yang kami maksudkan di sini adalah proses transportasi atau proses pindahnya barang tersebut dari tangan pemasok kepada tangan seller, di mana yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah selling. Selling ini merupakan hal yang krusial di dalam bisnis ini, karena dari selling inilah akan ada revenue stream, dan dari selling inilah profit serta capital akan tertutup. Selanjutnya ada sedikit kesalahan, key resource-nya itu sebenarnya bukan peralatan packing dan peralatan menjahit pouch, karena ini adalah template dari bisnis model kanvas yang terdahulu. Key resource yang di sini kami maksudkan adalah semua kebutuhan dasar untuk memenuhi produk tersebut. Seperti packing juga termasuk sebenarnya, karena sebagian konsumen berada jauh dari lingkungan rumah. Jadi untuk menjaga keselamatan produk tersebut, maka packing ini perlu dilakukan. Yang selanjutnya adalah channels. Dalam channels yang kita gunakan dalam channels yang kita gunakan di dalam bisnis ini sebenarnya ada 2, yaitu melalui online dan offline, di mana channel online-nya kita melakukan broadcasting di beberapa sosial media, salah satunya adalah WhatsApp. Selanjutnya adalah channels direct, di mana saya sebutkan tadi bahwa penjualan dilakukan secara langsung melalui personal selling. Selanjutnya adalah custom relationship. Customer relationship yang kita bangun di sini adalah dengan melakukan offline dan online selling, di mana akan terjadi komunikasi interaktif antara konsumen dan penjual, sehingga terbangunlah hubungan tersebut. Dan hubungan yang seperti ini biasanya itu lebih hangat dan akan bersifat long term. Selanjutnya adalah customer segment. Target dari produk ini adalah merupakan
ibu rumah tangga atau masyarakat umum yang tinggal di sekitaran komplek yang potensial untuk membeli produk ini. Selanjutnya revenue stream-nya itu totally berasal dari penjualan produk itu sendiri, dan modal atau cost structure dari bisnis ini berasal dari modal untuk membeli barang. Nah, selanjutnya proyeksi penjualan. Kami menargetkan proyeksi penjualan ini di dalam sebulan. Kenapa? Karena untuk produk yang seperti ini, jika kita memproyeksikan untuk tahunan, maka akan sulit terrealisasi karena akan adanya kompetitor baru, akan adanya newcomer yang memiliki inovasi yang lebih dibandingkan dengan apa yang sudah dimiliki. Menurut kami, proyeksi 4 minggu ini sudah cukup untuk menggambarkan di mana produk ini diterima oleh masyarakat. Kami menargetkan dalam 1 bulan menjual 8 produk, di mana setiap minggunya akan ada 2 produk yang kami beli dari supplier atau kami bayar dari supplier sebesar Rp150.000 dan kami jual sebesar Rp180.000. Penetapan harga ini berdasarkan pada biaya yang kami keluarkan, di mana kami mengakumulasikan atau oriented, di mana kami mengakumulasikan profit yang ingin kami dapatkan dari penjualan produk ini. Pada cash flow ini memang tidak terletak beberapa variabel cost seperti pengiriman dan lain sebagainya, karena hal tersebut sudah kami akumulasikan dengan profit yang ingin kami dapatkan. Bahkan profit yang didapatkan itu lebih dari cukup untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Namun pada realisasinya produk tersebut tidak terjual dengan sesuai proyeksinya. Kami hanya dapat menjual 7 produk saja, di mana di minggu pertama kami menjual 1 produk, dan di minggu kedua kami berhasil menjual 2 produk, begitupun minggu ketiga sampai keempat. Hal ini terjadi kami sadari karena kelalaian kami terhadap prospek, terhadap konsumen yang ingin membeli produk kami. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya memohon maaf.